Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya kita sudah bahas, misalkan kita punya suatu sel bakteri, ya sekumpulan ya, bukan satu tadi, tapi sekumpulan sel bakteri yang ditumbuhkan dalam suatu media pertumbuhan. Lalu kita baru mulai melakukan rekayasa genetika sehingga bakteri tersebut dapat menghasilkan enzim tertentu. Tapi kita tidak tahu di mana lokasinya. Maka apa yang kita lakukan? Ya kita cek dulu dia apakah ada di intraseluler, ataukah dia ada di ekstraseluler, ataukah dia ada di kedua tempat tersebut, mana yang lebih baik aktivitasnya sehingga kita bisa gunakan atau kita bisa pilih ya bagian mana yang akan kita gunakan untuk tahap selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak ada aktivitas? Nah, ini sesuatu yang sering terjadi ya, tidak ada aktivitas. Di ekstraseluler tidak ada, di intraseluler juga tidak ada. Nah, kalau kamu sampai ke tahap ini, maka bisa jadi yang dicurigai itu apakah, ya, kecurigaan yang pertama, apakah enzim ini tidak terekspresikan, ya, artinya dia tidak diproduksi oleh bakteri, ya kan? Nah, bagaimana cara kita tahu enzim ini ada atau tidak? Kalau aktivitas tidak ada, apakah ini sama dengan enzimnya tidak ada? Nah, ini dulu ya. Nah, saya mau tanya ini dulu. Kalau misalnya kita punya fraksi ekstraseluler dan fraksi intraseluler, kedua-duanya tidak ada aktivitas, dapatkah kita menyimpulkan bahwa enzimnya itu tidak ada? Boleh di-pause dulu ya, boleh dihentikan sementara videonya kalau mau dicoba dipikirkan dulu. Oke? Nah, jawabannya adalah belum tentu. Ya. Belum tentu aktivitas tidak ada karena enzimnya tidak ada. Bisa jadi, bagaimana? Enzimnya ada, tetapi tidak ada aktivitas. Kira-kira mengapa? Enzimnya ada sebenarnya, tapi kita tidak mengamati adanya aktivitas. Di sini tentu saja ada faktor intrinsiknya, ya kan? Ada faktor yang sifatnya dari enzimnya, ada faktor ekstrinsik. Ekstrinsik. Ya. Untuk faktor intrinsik ini akan berkaitan dengan struktur dari enzim tersebut. Seperti yang sudah kamu ketahui bahwa enzim itu memiliki atau mengalami ya folding atau pelipatan tertentu sehingga dia menghasilkan suatu struktur yang aktif. Umumnya untuk enzim itu minimum adalah struktur tersier. Ya, biasanya sekunder itu belum ada aktivitas untuk enzim ya. Enzim itu minimum dia struktur tersier. Bisa jadi enzimnya itu ada, tapi dia tidak membentuk struktur yang aktif. Dia foldingnya tidak betul, misalnya. Ternyata ada tahap yang tidak terjadi dengan seharusnya agar kita dapat melihat aktivitas. Jadi kita bisa cek, oh jangan-jangan enzimnya ada, tapi foldingnya yang salah. Nah, kalau misalnya foldingnya salah, umumnya orang akan lakukan yang namanya refolding ya. Nah, sebelum ada refolding, biasanya pertama dia didenaturasi dulu. Ya sudah dibuka saja dulu strukturnya biar beneran terbuka semua gitu ya. Lalu dilanjutkan dengan refolding. Ini apa prosesnya? Bentuk nyatanya ya. Bentuk nyatanya ya penambahan suatu zat tertentu ya. Zat kimia tertentu. Untuk denaturasi bisa ditambahkan misalnya sinilah ya, urea
atau guanidium HCl ya, bisa ditambahkan untuk melakukan denaturasi. Buka dulu sampai strukturnya menjadi struktur primer. Baru nanti perlahan-lahan ya, misalkan dengan proses dilusi atau pengenceran dikurangi ureanya. Dikurangi, ini namanya denaturan ya. Zat kimia yang dapat menyebabkan denaturasi namanya adalah denaturan. Kurangi denaturannya perlahan-lahan, nanti dia akan mengalami yang namanya ini, refolding. Nah, kalau dia sudah refold, tentu saja dengan kondisi tertentu ya, ada waktu tertentu, temperatur tertentu, juga buffer tertentu, nanti bisa jadi strukturnya akan sesuai lagi dengan struktur aktif yang diinginkan oleh enzim tersebut. Oke? Nah, sekarang bagaimana kalau bukan folding masalahnya? Nah, ya. Katakan kita asumsikan saja, oh ya strukturnya kayaknya tidak apa-apa ya, karena mungkin tidak ada faktor tertentu yang dapat menyebabkan dia mengalami permasalahan di folding. Yang saya kerjakan misalnya ya, misalkan kamu bekerja di lab terus kamu bilang, oh kan saya sudah kerjakan sesuai dengan protokol ya. Kemudian mungkin ada literatur juga, mereka oke-oke saja, strukturnya tidak ada masalah. Tapi kenapa kok punya saya tidak ada aktivitas enzimnya? Nah, faktor yang lain adalah faktor ekstrinsik. Nah, untuk faktor ekstrinsik, ini bisa macam-macam ya. Ini adalah faktor lingkungan. Enzim itu punya pH dan temperatur yang optimum. Barangkali kamu bekerja di pH netral. Dia maunya misalnya enzimnya di pH asam. Idan ya. pH, saya hapus lah biar nggak bingung. pH dan temperatur optimum. Kamu kerja di pH netral misalnya, tapi sebetulnya enzim ini misalnya ya, dia bekerjanya di daerah yang lebih asam, misalnya di pH 5. Akhirnya pada pH 7 ya, kalau kita plotkan ini aktivitas, ini pH. Seringkali itu bentuknya umumnya ya, tentu saja ada yang tidak begini, tapi umumnya tuh begini ya bentuknya. Maunya di pH 5. Kamu cek di misalnya pH 7 di sini ya. Terus kamu bilang aktivitasnya kecil sekali gitu. Bisa jadi tidak bekerja di pH yang optimum. Atau juga temperatur. Meskipun kalau temperatur biasanya ya suhu ruang itu oke ya, suhu tubuh itu juga oke. Ya namanya enzim kan di dalam makhluk hidup ya, pasti suhunya makhluk hidup itulah. Tapi kadang-kadang ada yang spesial, misalnya dia termofilik istilahnya ya. Termofilik itu dia suka temperatur tinggi. Nah, kalau dia termofilik seperti ini, bisa jadi di suhu ruang kamu tidak akan melihat adanya aktivitas. Ya. Kemudian yang lain juga faktor lingkungan, misalnya dia perlu ada tambahan. Tahu apa istilahnya? Kofaktor ya. Atau koenzim. Koenzim ya. Misalnya polimerase butuh ada Mg2+. Kalau kamu tidak punya Mg2+, ya tidak ada aktivitasnya. Padahal enzimnya berhasil diekspresikan, strukturnya pun mungkin tidak ada masalah, tapi lupa menambahkan kofaktor misalnya. Ya. Nah, kamu bisa bayangkan ya, seandainya kamu bekerja dengan enzim yang sangat baru. Enzimnya baru, orang belum pernah pelajari. Maka ada banyak sekali faktor yang harus dieksplor. Cari dulu temperatur optimumnya, pH optimumnya, kemudian kofaktor ya. Kalau kamu tidak tahu kofaktornya apa, tentu saja harus cek lagi dengan literatur ya. Kira-kira kalaupun enzim saya ini masih asing, carilah enzim yang mirip ya, yang mirip-mirip. Oh, kofaktornya misalnya suatu kation 2+, ya coba Ca2+ misalnya ya. Yang sifat-sifatnya mirip, yang ukurannya mungkin mirip, yang biasa menjadi kofaktor bagi enzim lain yang mirip, itu bisa dicurigai ya. Nah, sekarang saya tadi sampaikan bahwa aktivitas aktivitas tidak ada, X ya, tidak ada, bukan berarti enzimnya tidak ada. Bisa jadi ada, tapi ada faktor-faktor tertentu yang belum pas sehingga belum
berada di kondisi yang optimum. Sehingga itu harus dioptimasi lagi. Tapi tentu saja harus ada suatu cara ya untuk mendeteksi bahwa ya enzimnya itu ada meskipun aktivitasnya tidak ada. Ngerti maksudnya? Kalau keberadaan enzim bisa dicek dari aktivitasnya. Tapi tidak adanya aktivitas bukan berarti enzimnya tidak ada. Ada teknik lain yang kita bisa lakukan untuk memperkirakan ini kira-kira ya, untuk menduga kira-kira protein yang diinginkan itu ada atau tidak. Nah, ini adalah suatu teknik analisis ya sebenarnya kualitatif tapi juga semi kuantitatif ya. Saya juga waktu sekolah dulu menggunakan teknik ini untuk semi kuantitatif. Utamanya kualitatif tapi bisa juga sebenarnya semi kuantitatif. Teknik ini namanya adalah SDS page. Saya pikir kamu sudah pernah dengar ya, bahkan mungkin sudah pernah praktikum dengan atau menggunakan teknik ini. Ya, ini adalah pendekan dari sodium dodesil sulfat. Nah, ini apa? Ini senyawa kimia ya, kamu pasti sudah tahu. Ini adalah deterjen. Ya, deterjen di sini dia mendenaturasi protein. Mendenaturasi protein. Kemudian page-nya itu adalah polyakrilamid ya, acrylamide gel electrophoresis. Jadi sebenarnya dia adalah electrophoresis. Jadi sebenarnya dia merupakan suatu metode electrophoresis dengan menggunakan gel ya. Seperti apa prosesnya? Kita akan bahas prosesnya terlebih dahulu.